Berikut penjelasan mengenai transaksi yang dilakukan oleh PT Zigzag periode Januari 2013. Pada tanggal 2, menyerahkan uang tunai sebesar 90 juta dan 4 unit kendaraan senilai 120 juta per unit. Berarti kasnya bertambah sebesar 90 juta, kendaraan sebesar 840 juta dikarenakan 200 juta per unit, dan kendaraannya dibeli sebanyak 4 unit. Berarti 210 juta dikali 4 dapat total 840 juta. Modal sahamnya bertambah sebesar 930 juta. Pada tanggal 4 memperoleh kredit usaha dari Bank BCA sebesar 250 juta. Kasnya bertambah sebesar 250 juta dan utang banknya juga bertambah 250 juta. Tanggal 5 membayar sewa kantor atau sewa ruko sebesar 4 juta selama sebulan. Berarti biaya sewa kantor bertambah 4 juta dan kasnya berkurang sebesar 4 juta. Tanggal 6 membeli peralatan kantor dari toko Mebelindo seharga 47 juta, 15 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Tanggal 6 peralatan kantornya bertambah sebesar 47 juta, kasnya berkurang sebesar 15 juta dan utang usahanya bertambah sebesar 32 juta. Pada tanggal 7, membayar tunai biaya iklan seharga 6 juta. Berarti biaya iklan di posisi kredit sebesar 6.600.000 dan kasnya berkurang sebesar 6.600.000. Pada tanggal 8, membeli peralatan kantor senilai 7.500.000 secara tunai. Nanti perlengkapan kantornya bertambah 7.500.000 dan kasnya berkurang sebesar 7.500.000. Pada tanggal 11, menjual paket wisata ke Bali kepada karyawan PT ABC senilai 42.500.000 sebesar 22.500.000 dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi. Berarti kasnya bertambah sebesar 22.500.000, piutang usahanya bertambah sebesar 20 juta dan pendapatan usahanya bertambah sebesar 42.500.000. Pada tanggal 14, menjual paket wisata ke Jawa Timur kepada karyawan PT Niaga Jaya senilai 38 juta dan dibayar secara tunai. Nanti kasnya bertambah sebesar 38 juta dan pendapatan usahanya juga bertambah sebesar 38 juta. Pada tanggal 15, membeli bus mini seharga 180 juta dari PT Niaga Jaya. 6 jutanya dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi secepatnya. Kendaraannya bertambah sebesar 180 juta, kasnya berkurang sebesar 65 juta, serta utang usahanya bertambah sebesar 115 juta. Pada tanggal 16, membeli satu kendaraan bekas untuk perusahaan seharga 78 juta, 28 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi. Berarti kendaraan kantor bertambah sebesar 78 juta, kasnya berkurang sebesar 28 juta dan utang usahanya bertambah sebesar 50 juta. Pada tanggal 18, menerima pelunasan piutang dari PT ABC atas kekurangan pembayaran transaksi pada tanggal 11. Nanti kasnya bertambah sebesar 20 juta dan piutang usahanya berkurang sebesar 20 juta. Tanggal 19, membayar secara tunai telepon, listrik, dan air sebesar 4.700.000. Berarti biaya telepon, listrik, air di posisi debit sebesar 4.700.000 dan kasnya di posisi kredit karena berkurang sebesar 4.700.000. Tanggal 21, menjual paket wisata ke Jogja kepada SMA 234 senilai 22 juta, 15 jutanya telah dibayar tunai dan sisanya dilunasi dalam 2 minggu. Berarti kasnya bertambah sebesar 15 juta, piutang usahanya bertambah juga 7 juta, dan pendapatan usahanya bertambah sebesar 22 juta. Pada tanggal
2. Membayar secara tunai biaya penginapan di Hotel Bali Indah sebesar 7.500.000. Jadi biaya penginapan di posisi debit sebesar 7.500.000 dan kasnya berkurang sebesar 7.500.000 juga. Pada tanggal 23, membayar biaya penginapan di Hotel Nusantara dan Hotel Melati secara tunai, masing-masing senilai 6 juta dan 4 juta. Berarti biaya penginapan Hotel Nusantara dan Melati posisi debit sebesar 10 juta dan kasnya berkurang sebesar 10 juta di posisi kredit. Tanggal 24, membayar utang usaha sebesar 10 juta kepada toko Mebelindo atas transaksi tanggal 6 dan sisanya akan dilunasi di bulan berikutnya. Tanggal 4, utang usahanya berkurang sebesar 10 juta dan kasnya juga berkurang sebesar 10 juta. Pada tanggal 25, membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sebesar 7.500.000. Seperti dividen di posisi debit sebesar 7.500.000 dan kasnya berkurang sebesar 7.500.000 di posisi kredit. Tanggal 28, membayar gaji dan komisi pegawai sebesar 9.500.000 secara tunai. Biaya gaji dan komisi pegawai di posisi debit sebesar 9.500.000 dan kasnya berkurang di posisi kredit sebesar 9.500.000. Tanggal 29, membayar biaya bunga bank sebesar 6.200.000. Biaya bunga bank di posisi debit sebesar 6.200.000 dan kasnya berkurang di posisi kredit sebesar 6.200.000 juga. Jadi total antara debit dan kredit pada jurnal umum PT Siksa sebesar 1.681.000.000 rupiah. Bisa dilihat hasilnya sama dan dinyatakan balance. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.